Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Rosyid di channel Majelis Milenial. Nah, kali ini kawan-kawan, saya bersama Ubes Ustadz Bashir Zain bersama tim Majelis YouTube. Nah, ini ada teman-teman kita dari tim Majelis YouTube ingin berbekam, yakni pengobatan ala sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan manfaatnya begitu besar. Nah, Ustadz, langsung saja. Ini pertama, Ustadz, manfaat daripada berbekam itu apa, Ustadz? Terkadang orang itu kalau ingin berbekam agak ragu, Ustadz, karena takut darah lah, takut apalah. Nah, tapi selain itu manfaatnya padahal luar biasa, Ustadz. Apa saja, Ustadz, kira-kira manfaat daripada berbekam, Ustadz? Ya, alhamdulillah, bekam ini adalah salah satu yang pernah dikerjakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ini salah satu amalan untuk menghilangkan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Maka pernah terjadi di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak riwayat yang menceritakan tentang bekam. Bahkan ada satu sahabat yang diperintahkan oleh Nabi membuang darah daripada darahnya Rasulullah waktu dibekam. Maka oleh sahabat tersebut begitu dibawa ke tempat yang berlindung langsung diminum. Begitu ditanya setelah kembali, sahabatku, mana darah itu? Sudah dibuang. Ya Rasulullah, darah itu telah saya buang, disimpan di tempat yang enggak mungkin kelihatan orang. Di mana? Di dalam tubuh saya ya Rasulullah. Jadi diminum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulama sampaikan bahwasanya orang yang ada darahku di dalam tubuhnya maka dia akan selamat daripada api neraka. Itu darah Rasulullah. Itu darah Rasulullah. Ingat, itu darah Rasulullah. Kok darah kita? Tapi kalau darah-darah kita ini jadi penyakit. Iya. Jangan coba-coba diminum ya. Betul. Nah, dibuang sejauh-jauhnya. Ya, jadi kalau untuk darah Rasulullah memang spesial, tadi ya. Spesial. Berbeda dengan darah kita ini, darah ular kadang-kadang yang keluar, Ustaz. Nah, kawan-kawan, di zaman dulu dan zaman sekarang tentu alatnya berbeda. Nah, kalau yang ini alatnya sudah modern. Ini dari Madura, nih. Misalnya dari Madura. Pabrik ala Madura. Nah, jadi insyaallah ini aman. Nah, nanti kita lihat bagaimana teman-teman kita berbekam. Nah, sebelumnya apa saja, Ustadz, sebelum kita dibekam? Apakah itu ada cara, tips-tips sebelum kita berbekam agar bekam kita itu maksimal hasilnya, Ustadz? Jadi alhamdulillah, jadi sebelum bekam ini untuk menghasilkan bekam itu maksimal, pertama dianjurkan untuk menahan makan. Orang mengatakan berpuasa, enggak. Puasa itu 1 hari full. Ini menahan makan kurang lebih sita sa'ah, 6 jam. Kurang lebih. Kalau kita misalkan mau minum halan, jadi enggak apa-apa minum, namun dengan air yang hangat. Dengan seperti itu insyaallah nanti tatkala dibekam, darah yang akan keluar itu memang darah yang kotor betul, bukan hanya bukan darah merah, tapi darah yang betul penyakit. Maka tatkala kita makan, itu nanti waktu bekam itu enggak maksimal hasilnya. Kalau kita makan terlebih dahulu, kalau makan terlebih dahulu. Kenapa? Karena tubuh sudah, darah itu sudah mengalir dengan ini, jadi susah. Kalau sebelum makan dia kan masih dalam yang beku-beku, itu masih di situ. Tapi tatkala sudah makan, maka dia sudah mulai agak encer lagi, terdorong. Ikut larut dengan makanan. Larut dengan makanan. Gitu. Karena mungkin pori-pori itu yang sebetulnya dia terbuka akhirnya tertutup dengan sebab kita sudah makan. Sebelum berbuka. Dan efek daripada bekam ini, masya Allah, tatkala dibekam dengan cara Rasulullah, maka dia yang akan dirasakan pertama setelah 3 jam kemudian, maka dia badannya terasa ringan dan enak. Lebih fit, jadi enak gitu, terasa hangat badannya, hangat. Maka dengannya biasanya orang yang dibekam di daerah pinggang
itu kita lihat dulu, jangan langsung begitu dibekam dilihat, oh karena agak coklat atau hitam langsung dilukain. Lihat dulu, kalau memang dia keluarnya beserta dengan angin sehingga kacanya itu menjadi buram, nah itu jangan terlalu banyak dilukain, karena gitu. itu mengakibatkan pori-pori itu akan rusak. Rusak sebab mungkin goresan daripada alat yang kita gunakan. Gitu. Maka tatkala dia sudah kelihatannya tidak banyak darah mengalir, jangan dipaksakan. Mungkin lebih-lebih dia sudah makan kan, jadi tidak mungkin dia maksimal hasil darah yang akan keluar, karena dia sebagian aja yang keluar. Dan untuk mengeluarkan darah yang bagus itu nggak mungkin, dia kalau dipaksa maka akan pecah. Selaput yang di dalam yang membungkus daging itu akan pecah. Akibatnya kalau dia sampai pecah dipaksa, itu tatkala sudah selesai ditutup walaupun ditutup dengan apa namanya tadi? Yang dingin itu apa namanya? Alkohol. Nice. Jadi dia pasti mengangkat, membuka. Apalagi dengan balsam ya. Balsam ini memang bagus, tapi awalnya memang perih, tapi nanti ke belakang enak gitu, hangat. Terus khasiat daripada bekam ini, dia akan menghilangkan seluruh penyakit, lebih-lebih penyakit masuk angin karena mungkin banyak begadang, terus ya masuk angin, terus biasa orang kecanduan obat-obat ini Panadol, Pramik dan seterusnya, itu cara bekamnya juga beda ya. Bukan hanya di pinggang, tapi tatkala orang kecanduan obat, lebih-lebih anak-anak yang sudah kecanduan narkotika, lebih-lebih narkoba, minuman-minuman yang dilarang, itu ada 3 titik di antara kepala, dan itu harus dipahami betul, takut kena sama sarafnya. Harus paham betul, jangan karena dapat cerita begini langsung main bekam aja, jangan. Nanti fatal ya. Nuru nanti dia. Nanti dia atal-talan kepalanya. Masya Allah. Nah kawan-kawan, jadi nanti kita videokan pasien pertama yang terlebih dahulu makan ya, karena pasien pertama ini belum tahu, dan nanti pasien kedua yang betul-betul menjaga makan sebelum dia dibekam. Nah jadi kita punya contohnya nanti, serta nanti kita tanya sama Ustadz di daerah mana saja yang untuk kecanduan obat terlarang, obat-obatan biasa dan yang lainnya. Karena jangan sembarang asal membekam, khawatir nanti yang dihasilkan itu bukan sehat tapi malah tambah sakit, penyakit malah tambah banyak. Nah kawan-kawan ikuti terus video ini sampai selesai, insya Allah nanti di video yang selanjutnya ini berisikan cara-cara berbekam dan titik-titik mana saja yang ada di tubuh kita ini yang harusnya dibekam. Jangan sampai di seluruh badan itu dibekam seperti saya. Nah ini di punggung saya ini hampir seluruh badan saya itu dibekam. Nah jadi karena sebelumnya saya belum tahu, ketika nanya sama beliau, kata beliau itu adalah hal yang salah, keliru. Jadi berbekam itu bukan semua dibekam, tapi ada beberapa titik yang memang di situ ada keluhan kita. Nah kawan-kawan ikuti terus video selanjutnya.